Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, teko berisi air panas biasanya kita bikin untuk membuat teh hangat, dan kita sebagai orang tua biasanya membuatkan air hangat, teh hangat untuk anak kita supaya tubuhnya lebih hangat, supaya kasih sayang kita berikan kepada anak kita bisa lebih terasa gitu ya dengan minum teh hangat. Akan tetapi sayang sekali pemirsa, seperti yang kita tahu ramai diperbincangkan di media sosial, seorang anak mengalami luka di tubuhnya dan diduga luka bakar di tubuhnya tersebut akibat air panas. Dan yang diperiksa oleh pihak kepolisian adalah orang yang harusnya melindunginya, ibu tirinya. Kita juga masih menunggu informasi selengkapnya seperti apa, tapi yang jelas bukankah rumah harusnya menjadi tempat pulang untuk melindungi anak, mengadu. Tapi apa yang terjadi ketika malah rumah menjadi ancaman? Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus remaja yang diduga dianiaya ibu tirinya hingga meninggal dunia. Kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan sejumlah alat bukti dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Ada siapa? Ya, dengerin. Ada siapa? Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Polres Sukabumi menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dan melakukan collaborative investigation dengan berbagai pihak. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. So dari PR kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Yang kita akan cek semua alibi, sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Terkait ibu tiri korban berinisial TR yang ramai diperbincangkan, Kapolres Sukabumi memastikan yang bersangkutan telah diperiksa. Polisi masih mengusut kasus ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan. 16 saksi dan ahli pidana diperiksa dalam mengusut kasus tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi tingkatkan status kasus penganiayaan terhadap bocah 12 tahun oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi ke tingkat penyidikan. Hingga kini polisi belum menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka penganiayaan.
Jadi pakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas. Satreskrim Polres Sukabumi menaikkan status kematian NS 12 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi dari penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan sejumlah alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang dialami korban. Polisi juga telah memeriksa 16 saksi mulai dari keluarga, tetangga, ibu tiri korban, pihak rumah sakit yang menangani korban, hingga meminta keterangan ahli psikologi forensik. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan. Karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Saudari PR, kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik, dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Yang kita akan cek semua alibi, sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian. Ayah serta kakek korban sangat menyesalkan perilaku pelaku terhadap korban. Sang ayah menyebut ini merupakan penganiayaan kedua yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sementara kakek korban bertekad akan terus mengawal kasus korban dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Berantem sama anak itu, dan akhirnya yang disiksa itu anak saya. Disiksanya jauh, jadi anak saya dibawa dulu. Jadi jauh dari rumah, dibawa keluar rumah. Pas dibawa ke itu kan ada makam, ada jalan ke sana, tidak ada pemukiman. Nah, disiksanya di situ anak saya. Dan setelah itu saya datang ke Polsek Jampang Kulon sambil anak saya dibawa. Itu waktu itu tekniknya masih Pariki ya. Pariki itu seorang teknik waktu itu melihat kondisi anak saya sampai nangis. Jadi badannya semua memar-memar biru-biru, dan yang akhirnya tidak berlanjut itu, sudah dilapor ke Polres, dilanjut ke PPA. Berarti ada saksi pada saat itu ya Pak ya, sang ibu tiri penganiayaan Anda waktu tahun lalu? Ada saksinya itu, anaknya itu, malah anaknya itu ikut mukul juga ke anak saya. Turut memukuli Ananda? Iya, jadi anak angkatnya dia itu ikut mukul anak saya juga. Ada suatu kemungkinan ya menunggu hasil informasi dari otopsi ya. Dikarenakan kemarin untuk otopsi belum ada kepastian, katanya menunggu sampai 1 minggu ya dari kemarin ya. Cuma kalau sekarang nggak tahu berapa hari lagi, mungkin sambil berjalan pemeriksaan yang lain-lain, saksi-saksi, sambil menunggu yang informasi dari Jakarta itu. Ya, sebelumnya pemirsa, informasi yang membuat kita miris sekali ya. Seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan siraman air panas di sekujur tubuh. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 8 jam. Jadi pakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas. Dipukul. Yang pertama dipukul mana? Buka. Yang pertama dipukul mana? Ada siapa? Dengerin. Ada siapa di situ? Seorang bocah 12 tahun kritis dan harus dirawat di rumah sakit setelah dianiaya ibu tirinya. Sekujur tubuh korban dipenuhi dengan luka bakar dan luka bekas siraman air panas. Naas, setelah dirawat selama 8 jam, korban akhirnya meninggal dunia. Panas ya. Ayah korban tak kuasa menahan tangis kehilangan anak pertamanya secara tragis. Ia mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu, namun kejadian tersebut selesai dengan mediasi. Terjadi ya? Nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya, dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep
Dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya, Jang, memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu, Pak? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 saksi dan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Semoga tidak ada lagi peristiwa seperti itu ke depannya. Dan kita ke kasus lainnya, pemirsa. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menjalani sidang lanjutan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat beberapa pasal, diantaranya pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim di sidang sebelumnya. Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal ini juga digunakan menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa dalam kasus ijazah Joko Widodo. Kami sudah menerima perbaikan. Kita minta pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat, mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law. Sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Jadi alhamdulillah ya hari ini kita menjawab waktu yang sudah dipersyaratkan oleh Profesor Saldi Isra waktu itu. Jadi moga-moga apa yang kami susun dalam 92 poin yang tadi detailnya pasti sudah disampaikan oleh Mas Refli Harun, dalam 10 poin juga petitumnya, itu moga-moga akan mendapatkan jawaban yang tegas, karena inilah bukan hanya hak untuk kami bertiga, tapi adalah kami memperjuangkan hak seluruh masyarakat. Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India terpaksa harus ditunda. Impor kendaraan senilai hampir 25 triliun rupiah akan digunakan untuk operasional Koperasi Merah Putih tidak mendapat restu dari DPR. Ini adalah mobil pick-up India ya, yang rencananya diimpor. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad tegas meminta pemerintah menunda proyek raksasa itu menyusul gelombang protes dari berbagai kalangan industri otomotif nasional. Pihak Agrinas sendiri menyatakan kesiapannya membatalkan menunda proses impor itu. Agrinas pemirsa awalnya berencana mengimpor 35.000 unit. Wow, 35.000 unit pick-up Scorpio dari Mahindra, 35.000 unit pick-up Yoda, 35.000 truk Ultra dari Tata Motors. Produk dari India dipilih dengan alasan harganya 50% lebih murah. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah, sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu, demikian. Mengintip indahnya Maidatur Rahman, tradisi penyediaan hidangan